Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadana. Di sini saya mencari narasumber. Nah, sekarang saya pilih mbaknya sebagai narasumber saya sebagai tugas dari ilmu negara. Jadi tema yang akan saya tanyakan kepada mbaknya adalah tentang demokrasi. Saya akan memberi 3 pertanyaan kepada mbaknya tentang demokrasi. Menurut pemahaman mbaknya, apa sih itu demokrasi? Kalau menurut saya, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan, suatu bentuk sistem pemerintahan yang dimana para rakyatnya itu berhak atau bebas memilih apa yang akan diperbuat oleh rakyatnya, memiliki hak tersendiri untuk kita menyuarakan diri kita untuk pemerintahan. Di sini dari pertanyaan yang kedua, sebentar lagi kan ada Pilpres nih tahun depan, Mbak ya. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang menggunakan hak demokrasi, apakah kita boleh golput untuk Pilpres tahun depan ini? Kan kita kan mempunyai hak. Menurut saya, kita sebagai warga negara itu harus turut serta dan ikut serta memeriahkan pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Hal itu karena nantinya yang akan dipilih itu yang akan menentukan masa depan rakyat Indonesia. Jadi kita kan Indonesia sebagai negara demokrasi, kita diberi hak untuk berdemokrasi bersama melalui pemilu tersebut. Jadi kita mempunyai hak untuk kebebasan untuk memilih siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin di masa depan di Indonesia. Nah, jadi kita tuh perlu melakukan hak demokrasi tersebut tanpa adanya golput. Jadi menurut saya golput ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan juga suatu tindakan yang tidak cinta demokrasi dan juga apatis ya menurut saya. Seperti itu. Ya. Di sini kita udah masuki pertanyaan ketiga. Di sini yang akan saya tanyakan, bagaimana ketika ada aksi demo dan suara rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah yang kita pilih sendiri? Baik. Kalau menurut saya, pemerintah itu adalah wakil rakyat. Seseorang yang mewakili rakyat untuk menyuarakan suara rakyat dengan baik dan benar. Pemerintah itu dipilih dari rakyat, untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Itu adalah sebagai suatu tatanan dalam hidup berdemokrasi yang ada di Indonesia. Apabila pemerintah yang dipilih untuk rakyat, mereka tidak melakukan hal yang disebabkan oleh suatu hal, menurut saya itu sangat tidak bisa dibenarkan dan juga itu mengalahi prinsip demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi mereka sudah diamanahkan, dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugasnya, menyuarakan suara rakyat dan mendengarkan suara rakyat. Namun ketika suara rakyat tidak didengar, maka apa tugas pemerintah di sana gitu loh. Jadi tidak ada gunanya gitu loh. Kami itu dipekerjakan, dipilih untuk mendengarkan rakyat, untuk melayani rakyat ya. Kalau menurut sepemahaman saya, rakyat itu adalah, kalau misalkan bagi itu ya, pemerintahan, rakyat itu dianggap sebagai dewa. Jadi apapun yang rakyat rasakan, apapun suara rakyat itu adalah didengar sebagai suara dewa. Apabila suara rakyat saja tidak didengar, maka bagaimana demokrasi di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik? Baik, terima kasih untuk kesempatan waktu dan jawabannya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena udah mau saya wawancara tentang demokrasi ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ismadia Dwi Noviani, biasa dipanggil Novi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya dan juga satu narasumber kita. Kita perkenalan dulu dari rekan saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Faruk Alfarizi, saya biasa dipanggil Faruk. Saya dari kampus Universitas 17 Agustus. Oke, jadi rekan saya ini namanya Kak Faruk. Terus ini ada satu narasumber cantik kita hari ini. Boleh diperkenalkan dulu Kak, siapa namanya? Ya, jadi kenalin, nama aku Dea Alma Gaisani dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Oke, jadi kakaknya dari Universitas Negeri Surabaya jurusan akuntansi ya kak. Jadi kita di sini tujuannya ingin
menanyakan ke Kak Dea itu. Apa sih demokrasi menurut Kak Dea? Ya, jadi sebelumnya memang ya sudah pasti ya, aku sudah pernah belajar sedikit banyak seputar demokrasi. Dan buat aku versi simpelnya aja ya Kak ya, ini demokrasi itu suatu sistem pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Udah gitu aja sih. Oke, jadi menurut Kak Dea itu demokrasi itu suatu pemerintah yang dari rakyat untuk rakyat. Jadi yang memilih itu rakyat itu sendiri. Lalu setelah dipilih itu nanti untuk rakyat sendiri gitu. Mungkin ada tambahan dari Kak Faruk? Ada, oke. Kan sebentar lagi kan ada pemilihan presiden baru kan. Perlu tidak kita memberikan menyuarakan atau golput kepada presiden yang kita pilih tersebut? Iya, jadi kalau menurut aku sebagai masyarakat ya, kita tuh wajib ikut atau turut serta dalam pemilihan presiden nantinya. Karena apa? Karena suara kita atau dukungan dari kita itu menjadi penentu masa depan bangsa kita sendiri. Jadi hak-hak yang perlu kita dapatkan nantinya itu juga tergantung dari pilihan kita gitu. Jadi kalau memang kita sudah turut serta, udah ikut dalam menyuarakan, dalam memberi dukungan untuk presiden kita nantinya, itu juga pasti akan membawa arah ke yang lebih baik buat bangsa dan negara kita. Jadi kita berhak ya memilih siapapun. Kita juga berhak untuk mengutarakan suara kita. Jadi gak boleh ya tuh kayak apa? Kayak harus pilih ini karena nanti kamu dapat gini. Kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Kan sekarang kayak banyak sih kayak harus kamu pilih kayak gini ya supaya nanti ini gitu. Ya kalau melihat dari kasus yang ada sekarang ya memang nggak bisa dipungkiri ya Kak ya, memang banyak yang mungkin di luar sana untuk memilih presiden atau bahkan memilih anggota-anggota lainnya, anggota dewan lainnya itu harus nyogok sana sini dulu untuk memilih ini, memilih itu kayak gitu. Sebenarnya itu udah bukan rahasia lagi, cuman kalau untuk diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, kalau menurut saya jangan sampai terpengaruh oleh sogokan-sogokan seperti itu. Karena apa? Karena belum tentu dari sogokan itu nanti dengan kita memilih tokoh tersebut, dari oknum tersebut, itu nantinya akan membawa pengaruh yang baik untuk bangsa kita, tuh kita masih belum tahu itu. Jadi kita harus tetap bisa menyuarakan sesuai pilihan kita sendiri. Jadi misalkan memang kita memilih si A, ya sudah, ya sesuai dengan pilihan kita si A, jangan ikut-ikut atau sampai terpengaruh dengan provokator-provokator yang ada di luar sana, karena takutnya ya itu tadi akan membawa dampak buruk ke depannya buat bangsa kita sendiri. Jadi dari Kak Dea seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Faruk? Oke Kak, kalau misalkan gini ada aksi demo tersebut, gimana sih pendapat atau pandangan Anda tentang aksi demo itu? Ya kalau bicara masalah aksi demo ya itu juga udah banyak ya Kak ya. Itu kalau menurut aku ya fine-fine aja, sah-sah aja dengan adanya aksi demo itu, karena memang pada dasarnya pemerintah itu kan perwakilan dari rakyat kan. Itu memang seharusnya sudah semestinya itu mendengar aspirasi dari rakyatnya. Jadi kalau memang untuk saat ini dari pemerintah pun masih belum ada respon yang baik, kalau memang kita sebagai rakyatnya itu memang perlu mengadakan adanya aksi demo, ya saya setuju aja sih kalau menurut aku sih gitu. Soalnya ya itu tadi, karena memang kita harus menyuarakan suara kita agar didengar oleh pemerintah. Jadi dari Kak Dea ini fine-fine aja ya kalau misalnya terjadi aksi demo gitu. Nah, faktor Kak Dea ini setuju dengan adanya demo itu apa kira-kira ya? Selain untuk menyalurkan aspirasi kita sebagai rakyat ya, aku juga pasti ngerasa, atau sebagian rakyat yang mengikuti aksi demo itu pasti ngerasa bahwa haknya itu belum terpenuhi sepenuhnya, atau bahkan belum sama sekali terpenuhi. Jadi dengan merasa kurang untuk terpenuhi haknya itu tadi, jadi kita bebas saja lagi untuk berpendapat dan menyuarakan suara kita dengan adanya aksi demo itu tadi.
Kalau buat aku sendiri secara individuku kayak gitu. Oke Kak, bagaimana sih cara pemerintah dapat berkontribusi dalam mengatasi dan mencegah aksi demokrasi ini? Kalau menurut pandanganku sih pemerintah harusnya bisa mengadakan ini ya, forum bebas berpendapat. Jadi di dalam forum bebas berpendapat itu tadi kita balik lagi ke pembahasan awal ya, kita bisa menyuarakan lebih banyak apa pendapat kita, apa masukan kita, suara kita seperti apa, sehingga memang dari pemerintah itu harus benar-benar mendengar suara kita itu tadi. Tetapi bukan berarti dalam forum itu kita bisa anarkis dalam menyampaikan atau sampai sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu jangan. Jadi kita harus tetap sopan, etikanya dijaga, dan tetap bertanggung jawab atas apa yang disampaikan dalam forum tersebut. Kalau Kak Dea ini ada nggak ya kayak pengalaman ikut demokrasi atau apa gitu di lingkungan kuliahnya, atau mungkin di luar kuliahnya, atau mungkin waktu sekolah dulu ada atau enggak? Terus kalau misal Kak Dea ada nih ya, kita sedikit kepo, itu dalam bentuk apa gitu. Jadi kalau untuk pengalaman aku dalam demokrasi atau aksi demo ini sebenarnya ada ya Kak, cuman ini masalah internal aja. Jadi saya nggak bisa nge-spill ya, nggak bisa bilang ya lingkup universitasku aja sih gitu. Jadi aku nggak bisa nge-spill. Cuman kalau untuk aksi demo atau bentuk demokrasi lain yang sering aku ikutin tuh cuman via media sosial aja. Dalam platform-platform online itu aku ikut menyuarakan atau berpendapat apa yang memang seharusnya aku suarakan di situ, itu aja. Jadi selebihnya masih belum ada sih kalau untuk pemerintah dan sebagainya. Oke, jadi Kak Dea ini pernah mengikuti tapi via online gitu ya Kak? Terima kasih Kak Dea atas waktunya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan hari ini, kami akan menanggapi sesi wawancara terhadap dua narasumber yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irbah Prabu Dewangga dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Bersama dua rekan saya, silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Abelina Ayu Devitasari dari Universitas 17 Agustus 1945 Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Nizar Ihlul Rafif dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Hukum. Lalu masuk pada sesi tanggapan oleh narasumber pertama, bahwasannya demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dimana para rakyat berhak atau bebas mengatur sesuai dengan keinginan rakyatnya. Lalu, pada pilpres yang akan datang, apakah sebagai warga negara kita boleh golput untuk menggunakan hak kita sebagai warga negara? Menurutnya, sebagai warga negara kita harus turut serta dalam pesta demokrasi, karena nantinya yang akan terpilih akan menentukan masa depan bangsa Indonesia, dan kita harus menggunakan hak sebagai warga negara dengan benar. Dan golput menurutnya adalah suatu tindakan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan dan sangat apatis. Lalu bagaimana ketika ada aksi demo dan aspirasi rakyat tidak didengar oleh pemimpin yang kita pilih sendiri? Menurutnya, pemerintah merupakan wakil rakyat. Ketika suara rakyat tidak lagi didengar oleh pemerintah, maka itu sudah melanggar prinsip dari demokrasi itu sendiri. Lalu apa tugas pemerintah ketika suara rakyat tidak didengar oleh pemerintah? Menurutnya, analogi rakyat diibaratkan sebagai dewa. Apapun yang rakyat rasakan, apa yang diinginkan oleh rakyat itu dianggap sebagai suara dewa. Dan apabila suara rakyat tidak didengar, bagaimana demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik? Tanggapan mengenai narasumber kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Tanggapan saya mengenai demokrasi adalah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang dimana rakyat dapat mengutamakan persamaan hak dan kewajibannya, serta rakyat bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi rakyat agar haknya rakyat terpenuhi. Maka, agar hak rakyat terpenuhi oleh pemerintah,
rakyat sudah semestinya ikut andil dalam memberikan suaranya untuk pemerintah, yaitu dengan adanya pemilihan presiden. Karena negara kita demokrasi, maka rakyat sudah semestinya memberikan suara dan tidak golput. Karena suara rakyat merupakan bentuk dukungan dan menentukan masa depan bangsa. Maka penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan negara. Jika terjadinya aksi demo karena suara rakyat tidak didengar oleh pemerintah yang kita pilih sendiri, maka saya setuju diadakan aksi demo karena seharusnya perwakilan rakyat mampu menginspirasi rakyatnya dan untuk mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan yang bermasalah. Namun rakyat harus melaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku dan mematuhi aturan. Rakyat berhak menyuarakan pendapatnya. Dengan itu, rakyat mendorong dirinya untuk terlibat demokrasi karena merasa hak sebagai warga negara belum terpenuhi atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Dengan hal ini, pemerintah dapat berkontribusi dalam mengatasi dan mencegah aksi demo dengan memberikan forum bebas berpendapat supaya rakyat dapat memberikan aspirasinya dan mendorong rakyat untuk bergabung dalam kelompok demokrasi, yakni rakyat dapat mencapai tujuan bersama yaitu kesamaan visi dan misi untuk memperoleh keadilan berupa haknya terpenuhi. Lalu hasil diskusi kami mengenai dua perspektif tersebut, kami telah menarik kesimpulan yang akan dibahas oleh rekan saya. Dari kesimpulan dari dua narasumber tersebut dapat ditarik bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang dimana para rakyat berhak dan bebas menyuarakan suaranya atau pilihannya sendiri. Menurut kami memang benar bahwa demokrasi merupakan sistem negara yang pada dasarnya rakyat bebas berpendapat atau bisa dibilang juga dari rakyat kembali untuk rakyat. Lalu mengenai salah satu bentuk demokrasi adalah dengan mengikuti pemilihan presiden. Bahwasanya kita sebagai rakyat harus turut andil rakyatnya yang akan menentukan masa depan negara. Lalu mengenai golput, apakah golput bisa atau boleh dalam pesta demokrasi? Menurut kami, golput boleh saja karena pada dasarnya kita memiliki kebebasan berpendapat. Di dalam UU nomor 7 tahun 2017 diperbolehkan karena tidak ada aturan pidana bagi seseorang yang tidak memilih. Tetapi apabila ada seseorang yang mengajak golput maka dapat ditindak oleh pidana karena pada dasarnya yang menetapkan calon presiden adalah MPR. Namun jika penetapan calon presiden tidak sesuai dengan beberapa keinginan rakyat, maka golput dapat menjadi solusi dan dari ketidakpuasan atas calon presiden yang telah ditetapkan. Lanjut kepada persoalan aksi demo, merupakan bentuk dari hak berdemokrasi, namun dengan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aksi demo diperbolehkan selama tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat menyebabkan kekacauan dalam aksi demo tersebut. Karena jika terjadi kekacauan, aspirasi atau suara rakyat tidak akan tersampaikan dengan baik kepada pemerintah. Untuk mencegah aksi demo yang anarkis tersebut adalah dengan cara memberikan forum bebas berpendapat antara pemerintah dan perwakilan dari rakyat tersebut yang ikut demo. Agar aksi demo tersebut berjalan secara kondusif dan aspirasi rakyat dapat disampaikan dengan baik kepada pemerintah. Lalu persoalan bagaimana jika pemerintah tidak mendengarkan rakyat? Istilah demokrasi sangat dipertanyakan jika pemerintah tidak mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Tidak mendengarkan suara rakyat merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip dari demokrasi tersebut. Lalu apa tugas pemerintah ketika suara rakyat saja tidak didengar? Secara aktual, Indonesia telah beberapa kali melanggar prinsip dari demokrasi tersebut. Sebagai contoh, terdapat oknum dari sebuah partai yang mengeluarkan uang agar calon presiden dari anggota partai tersebut dipilih. Sekian tanggapan dari kelompok kami, kurang lebihnya seperti itu, dan bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.